Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramdhani dari kelas 1A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan dalam bidang kesehatan. Bangsa tanpa Pancasila. Kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa, pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang, yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Lalu apa jadinya bangsa tanpa Pancasila, terutama dalam bidang kesehatan? Yang pertama, pada tenaga medis akan kehilangannya etika, moral, dan hilangnya rasa takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan para tenaga medis bisa berbuat sewenang-wenang ke pasiennya. Lalu para tenaga medis bisa membedakan perilaku, contohnya antara pasien BPJS dan pasien umum, sehingga dapat mengakibatkan kecemburuan sosial. Tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan, yaitu agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalani dalam masyarakat. Pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes RI, dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi 1. Aspek penerimaan. Aspek ini meliputi sikap perawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum, menyapa semua pasien. 2. Aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sabar, murah hati, dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. 3. Aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. 4. Aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. 5. Aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Bentuk pengalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Yang pertama, ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Lalu memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum atau sesudah melakukan tindakan keperawatan. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing di antara perawat maupun dokter walaupun berbeda keyakinan dengan pasien. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kependudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,
yang tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena, dan perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tenggang rasa dan tapa selira. 3. Persatuan Indonesia mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, lalu mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendak mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan pemersatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan bergotong royong antara pasien, keluarga, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.